Makanya kiranya Allah mengurapi saya menyampaikan kekuatan dari juga Tuhan yang bisa melakukan kiranya karisma untuk seperti yang seperti kita menyebut sudah siap untuk kita beri sebenarnya. Dan pada akhirnya ini pada ini boleh berbuah dan boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di mana kita bekerja. Terima kasih Tuhan yang berbicara seluruh ruang ini menyaksikannya dan kami menolak dan buang kepadamu bercampur tangan roh jahat berusaha mencuri yang ini yang kami lakukan dan kiranya Tuhan sendiri yang akan menjadi kami di dalam nama putramu Tuhan Yesus yang telah mati hidup kami bersyukur dan berdoa. Amin. Disebut Minggu Paskah. Jadi Paskah itu kan satu hari lah. Persiapannya 1 atau 2 hari, kemudian ada hari Paskah
bisa. Jadi kalau di sana kan bikin makan itu kan pakai roti, dan roti itu kan harus ada namanya ragi untuk apa ya, mengembang, biar mengembang lah. Kalau nggak pakai ragi itu nanti jadinya tepung bakar gitu. Jadi kalau tepung nggak dikasih ragi itu kan padat ya orang kita bilang. Nah makanya kadang ada aneh juga ada beberapa gereja itu pakai roti tawar, punya roti yang beragi sebenarnya. Harusnya nggak boleh, artinya roti yang nggak beragi artinya nggak boleh pakai ragi, nggak boleh pakai jamu. Itu. Kemudian bedanya adalah kalau kita orang percaya, orang Kristen maksudnya, itu merayakan roti tidak beragi ini tidak lagi meratapi. Kenapa? Karena kita sudah mengimani Mesias sudah hadir dan pasti dan menang. Kalau orang Yahudi sekarang itu mereka bisa meratapi, bisa ya sebenarnya ada suka-suka ya, tapi intinya di perayaan roti tidak beragi ini adalah mereka harus merasakan gak enaknya lalu mereka ketika keluar dari Mesir. Jadi gak enaknya adalah mereka keluar dalam tanda petik paksa keluar. Nah, tetapi sukacitanya saat itu adalah hari kebebasan, hari kemerdekaan orang Israel gitu ya. Jadi makanya disebut awal tahun, karena ini mereka menghitung kalender dari situ. Karena ada kemerdekaan bangsa. Jadi kalau kita 17 Agustus 45, nah itu dari kemerdekaan Israel ya pasca yang pertama itu. Sedangkan kita sudah merayakan kebangkitan. Jadi selama periode perayaan tidak berarti itu kan hari ketiganya disebut bangkit. Jadi hari ketiga dan dia mati dia bangkit. Artinya kita sukacitanya bertambah. Kalau orang Israel sukacitanya lepas dari Mesir dan kemudian jadi bangsa merdeka. Kalau kita nggak hanya kebetulan kita sudah merdeka ya, jadi kita merasakan kemerdekaan politik. Nah, itu pun ada kemerdekaan politik bagi Israel, bebas, beribadah bebas. Tetapi yang lebih lagi kita punya tambahannya yaitu kemerdekaan dari dosa. Ini yang orang Yahudi belum mengalami gitu ya. Ya agak ironis mereka yang menerima fondasinya, tapi mereka tidak bisa membangun di atas. Kita tidak menerima fondasinya, tapi langsung dikasih. Artinya kita mengalami proses kayak orang Israel di tanda petik banyak pengalaman menyakitkan dengan Tuhan. Kita langsung terima jadi, terus kita disebut cabang. Makanya kalau dalam bahasa ya termasuk kan menyebut itu Nasrani, itu dari bahasa Ibrani Nasrani, artinya cabang. Cabangnya orang Yahudi. Kalau di sana sebelum kita disebut sekte jalan Tuhan. Jadi nama resmi sekte kita itu sebenarnya sekte jalan Tuhan. Itu bedanya. Ya. Jadi orang Kristen memaknai roti tidak beraginya agak beda dengan Yahudi saat itu. Kemudian yang kedua yang kita bahas kali ini adalah hari raya 7 minggu. Nanti ada penjelasannya, itu hari 15 sudah pasca. Jadi kalau kita hitung hari yang itu, kemudian kita hitung 50 hari ke belakang, itu pas pasca. Yang ketiga adalah kode gaun. Nah, kode gaun itu bahasa aslinya itu Sukkot. Nah, di Sukkot ini sebenarnya itu penting bagi orang Kristen karena ini kayak perbuatan gitu. Di Sukkot ini itu orang Israel itu bangun pondok daun itu di luar rumah permanennya. Jadi kalau itu rumah permanen, di terasnya atau di halaman depan itu bikin pondok kotak gitu dari daun. Nah, kita pakai kayak gembira gitu ya, atau apa, bambu. Nah mereka seperti itu, jadi tidak permanen. Nah salah satu tradisinya waktu itu adalah mereka harus menyediakan makanan di pondok itu dan harus siap menerima kunjungan orang asing. Jadi saat itu kayak orang apa ya, prasmanan untuk pernikahan mungkin. Orang asing kan juga datang, penting nyalami kan dianggap tamu kan. Itu sama. Kenapa? Karena hari raya Pondok Daun ini tanda petik kayak perbuatan bahwa telah orang Israel itu harus menerima bangsa asing dan harus disambut dengan makan. Artinya kita yang disebut non Israel atau non Yahudi itu diperbolehkan menyatu dengan
agama Yahudi, makanya dia disebut cabang. Namanya cabang itu kan nempel, kita nempel ke sesuatu yang pokok, yang asli. Seperti itu. Nah kemudian gambaran yang kedua adalah pondok daun itu kan pondok yang sementara. Makanya itu istilahnya prototipe atau perubahan atau contoh bahwa itu perbuatan tentang Yesus. Yesus di bumi hanya 33 tahun. Jadi tubuhnya di bumi, pondoknya nanti apa ya? Kehadirannya di bumi itu hanya sementara. 33 tahun sudah dibongkar, sudah mati dan tadi. Nah kemudian itu dikatakan Immanuel, Tuhan bersama kita. Jadi kehadiran sementara Tuhan bersama kita itu menjadi simbol diperbolehkannya orang di luar orang Israel untuk menyembah Tuhan Israel. Jadi kita menyembah Tuhan yang sama, Tuhan beda sekte. Kalau Yahudi akan itu sekte Rabbi, itu sekte Farisi, kita sekte dalam Tuhan. Perbedaannya di situ. Tetapi sosok Tuhannya sama. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, ini pemahamannya supaya kita lebih mengerti maknanya. Jadi kata Sabuan dan Pentakosta itu sama maknanya. Kalau Sabuan di kitab Perjanjian Lama itu dari kata sifat, itu angka 7. Jadi kalau kita di Indonesia ada Trans 7, di Israel itu ada situs berita itu Arut Seva, artinya berita 7. Jadi kita tahu ini kenapa angka 7 begitu. Tapi di sini maknanya angka 7 adalah perayaan 7 minggu. Jadi kayak kalau di Indonesia Festival of Weeks, jadi minggu-minggu kemarin 7 minggu. Nah berarti kan kalau kita hitung 7 hari itu 49 hari. Nah hari sesudah 49 ini yang disebut Sabuat itu. Di endingnya akhirnya disebut Sabuat. Nah apa itu Sabuat di dulunya itu adalah sesudah Paskah itu selama 50 hari kemudian Musa naik ke Gunung Sinai dan di perjalanan yang dari Mesir ke Sinai itu antara 50 hari plus beragam intrik dan beragam kasus. Nah pada hari ke-50 menerima hukum Tuhan, jadi ditulis dalam batu. Disatakan ditulis dalam batu karena ada bedanya dengan kita. Nah ketika para murid merayakan Sabat ini di PBB, itu ya karena kita menerimanya dari bahasa Yunani, jadi kita nyebutnya juga kata tapi terjemahannya sama di situ. Jadi kalau dulu saya menerima aturan, menerima hukum, ini Tuhanmu, ini kamu jangan membunuh, kamu jangan berzina, macam-macam aturan itu, beragam aturan turunannya, gitu ya. Kalau kita akhirnya kan terhubung ke aturan itu juga, kita mengamini aturan itu juga. Kita kalau mengatakan juga suci, juga benar, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mengingini sesama, dan itu kita mengamini hukum yang sama. Nah kita akan melihat bedanya dengan Yahudi itu apa selanjutnya. Nah bedanya adalah apa ya bedanya? Sebenarnya secara ini sama, soalnya itu roh itu juga turun. Karena waktu di sini itu kan ada tiang awan tiang api itu digambarkan roh Tuhan. Jadi ya itu roh itu juga. Bedanya adalah kalau hukum itu di PL itu dituliskan di batu, jadi kayak katanya kan jarinya Tuhan, kita nggak tahu cuma jari aja. Jadi yang dilihat orang itu kayak jari, gitu. Atau kalau misalnya kita lihat bukan bisa berkata itu. Raja-raja yang mati, dia memperoleh penglihatan tangan yang boleh dibidik, siapa yang lihat. Ini terlalu pasif di versi akan terjadi dinasti. Jadi dia kaki mati, kira-kira tangan aja. Jadi itu seperti itu gambaran di sini. Jadi tangan Tuhan menulis suatu kalimat, 10 kalimat di dalam bahasa Ibrani. Itu aja 10. Nah bedanya adalah di dalam Yeremia ini kita lihat kalau di sini di Kejadian itu dituliskan di batu. Nah sekarang di Yeremia itu
di batin, menaruh aurat dalam batin dan menuliskan dalam hati. Jadi kalau dulu dituliskan dalam batu, sekarang itu dalam hati kita. Makanya bedanya adalah Israel itu tegak tengkuk, kalau istilahnya kita tegak tengkuk itu tengkuk itu kan tegak itu ya menengadah ini. Artinya itu simbol bahwa Israel itu bebal itu sulit bertobat ya, atau sulit diatur, terus dia keras. Pokoknya tiap kali mereka jatuh tobat diterima, tapi kan jatuh lagi. Artinya pertobatannya itu tobat gitu, nanti kumat lagi. Seperti itu, jadi siklusnya seperti itu. Makanya ketika sejarah Israel munculnya para hakim misalnya begitu, jadi hakim muncul oleh sekian puluh tahun, dia mati kembali lagi kembali Tuhan lain, nanti Tuhan menunjukkan lagi para hakim begitu. Jadi siklusnya ada naiknya, itu namanya tergantung. Jadi kalau orang dosanya sama pasti jadi berkali-kali ya, itu tergantung. Artinya itu ada pola dosa, ada pola dosa, ada watak dosa. Nah, kemudian ciri khasnya adalah di dosa itu bisa merasa bersalah karena suara dakwaan muncul dalam hati. Jadi bedanya dengan orang di masa sini itu, orang kebiasanya, orang kebiasanya itu roh kudus itu menunjukkan dalam hati. Makanya dikatakan kita itu dibiarkan roh. Kenapa? Karena jarinya Tuhan itu nulis dalam hati kita, nggak lagi batu. Karena nulis dalam hati kita, maka kita bisa merasa bersalah. Walaupun tidak ada yang ngomongin gitu, tidak ada manusia yang menegur, tapi hatinya sudah merasa bersalah. Bangsa sudah melanggar. Nah itu artinya di dalam diri kita sudah ada roh, ada suara lain yang bicara. Jadi prosesnya kita diberikan itu kan seperti ini ya. Jadi kita orang dosa, anak atau anak dari anak berdosa lah ya. Kemudian kita punya rasa bersalah, terus kita pengen dibebaskan dari rasa bersalah, kita mengaku dosa, kita mengaku, terus kita diselamatkan, dipulihkan, digunakan dan seterusnya. Itu pemahaman kelahiran kembali seperti itu. Makanya ada beberapa proses kelahiran kembali yang dikatakan fungsional atau dikatakan cuman apa ya, tuntutan sosial itu ada, terutama gereja-gereja yang mapan gitu ya, artinya kurang pendekatan personal. Jadi orang baptis ya baptis karena sudah usianya baptis, bukan karena dia memang punya rasa bersalah. Ya, nggak ada sebagai keturunan berdosa. Jadi ya sekedar bisa untuk menikah, bisa untuk dianggaplah dewasa. Itu yang jadi masalah kalau iman itu dilembagakan. Karena seperti kalau komunitas itu dilembagakan itu ya enak. Kamu sudah bisa cukup berapa? Kamu sampai itu terus nanti. Itu harusnya nggak seperti itu. Karena tiap orang nggak bisa disamaratakan. Jadi prinsipnya adalah bedanya umat perjanjian baru itu kita punya hukum dalam hati dan mengalami proses pemulihan dengan cara pengakuan dosa atau pengampunan dosa. Salah satu contoh yang sebelum saya salah satu konseling, sebenarnya ingat konseling rumah tangga, dia menghindari, tapi nggak ada terpaksa ya. Jadi dia ngomongnya ada saya merasa bersalah karena saya pernah itu, jadi satu kali berhasil, dan itu saya tahu, kalau yang tahu nggak ada yang tahu. Kemudian dia cerita dalam ceritanya, ya sudah Pak, kalau Bapak sudah pengakuan kepada Tuhan ya sudah, yang nggak selesai. Tetapi dalam hatinya masih merasa berbeban. Kemudian dia kontak awal dengan saya itu, karena kami kenalnya lewat Facebook saja. Kemudian gimana nih Pak caranya saya bisa bebas? Kemudian dari situ saya mengenali salah satu ciri khas ini ya, bahwa di dalam hatinya ada hukum. Dia merasa bersalah. Artinya ada roh Tuhan yang sudah menyadarkan dia ini salah, pokoknya ini salah.
Jadi nggak ada yang mendapat, nggak ada yang ngompori, nggak ada manusia yang tahu. Tetapi hatinya merasa bersalah dengan sendirinya. Itu contoh yang saya amati. Kemudian kalau pakai cara saya ini Pak Bapak harus ngaku ke istri ke anak. Apapun resikonya. Dan itu pasti konflik gitu ya. Karena dia dianggap mulia, gitu, soleh, tiba-tiba ngomong gitu, pasti kan hancur gitu. Dirinya sendiri malu, keluarganya juga hancur gitu. Itu beban mental saya dari pengakuan itu. Tapi secara umum kan sudah namanya menganalisa dulu resiko itu berapa, apakah mereka akan bisa berpisah karena kejujuran itu. Saya hitung wah ini masih aman gitu. Masih aman karena prinsipnya kejujuran itu lebih baik. Kalau luka itu tidak dibuka, tidak bisa sembuh. Mau ditutup sampai seberapa lama tetap di dalam itu ada luka yang harus diselesaikan. Dan karena di rumah terjadi baru, dia sudah bisa merasakan salah itu tidak perlu lihat orang lain, dirinya sendiri langsung merasakan. Itu yang saya amati. Jadi bedanya orang itu begitu. Kalau misalnya kita tentang lalu lintas itu, orang sekarang kan begitu pusing dengan apa namanya tilang itu. Nggak ada polisi, tiba-tiba di foto jebret di surat kita. Anda ditilang dengan fotonya ini kan kayak semuanya lah. Nah, tapi kalau kita punya hukum di dalam hati kita, pertanyaannya kan sudah apa susahnya menaati aturan? Kalau susah berarti kan kita memberontak kepada aturan. Kalau kita punya tendensi pola untuk memberontak kepada aturan, itu pola dosa. Kalau terlalu sering ya, kelihatannya ada pola gitu. Di kantor jadi pemberontak, nanti di sekolah jadi pemberontak. Biasanya di keluarga juga begitu, dan bapaknya pasti pemberontak juga. Dan tua pemberontak, dengan aturan negara ya pemberontak. Jadi polanya pola watak gitu. Nah, bedanya seharusnya orang percaya itu punya watak yang tidak alergi dengan aturan. Karena ngerti aturan itu baik untuk saya. Sama seperti tadi Tuhan dari sebelum kan misalnya dilarang mengingini milik sesama. Kan banyak orang menderita karena mengingini. Nggak beli motor baru, motor ditutup, beli baru. Karena teman tuh harganya kinis-kinis, RAM-nya 8, RAM itu cuma 1. Malu kan, menjalankan Facebook aja, wah. Apalagi barang itu, media sosial dibuka semua. Facebook, WA, Tele, Snapchat, Instagram, macam-macam TikTok, gitu. Kalau untuk streaming itu berat. Jadi kenapa? Karena mengingini. Orang mencuri kan begitu. Dia mengingini milik sesama. Harusnya kamu bekerja sendiri, bekerja di kantor. Dia mengingini milik yang lain. Direbut. Makanya kejahatan timbul karena pelanggaran 10 itu. 10. Baik. Selanjutnya. Nah, kita akan membahas poin yang berbeda pertemuan. Jadi saya katakan lahir baru itu bisa dibuktikan kalau kita bisa menyebut Tuhan itu Aba atau Bapak. Banyak orang sulit menyebut Tuhan itu Bapak. Nah, orang yang itu sejak lama punya pemahaman seperti itu. Tuhan itu Bapak kita. Tuhan itu yang menyediakan. Setelah kita mengayomi, tempat kita betul besar. Itu prinsipnya orang itu sejak dulu ternyata ada lagunya. Kan? Jadi artinya mereka mengambil Tuhan itu dekat sebagai orang tua, yang cukup berkebutuhan. Makanya waktu Yakub itu kan dia kan agak-agak tidak terlalu rohani saat itu ya. Dia termasuk jadi nama Yakubnya dijadikan Icip gitu. Dia mengambil hak kesulungan kakaknya. Itu licik. Kenapa? Karena dia nggak yakin Tuhan akan memberikan itu. Dia pakai cara sendiri. Nah, walaupun itu dibantu ibunya cukup licik juga. Jadi dia mengakali gimana memperoleh hak kesulungan. Jadi waktu itu begitu bapaknya ngomong A, itu hukum, tidak bisa dibatalkan. Tidak tertulis, kayak kita harus bangku berdoa dulu. Bapaknya ngomong A, kamu orang berdekat ya sudah. Begitu Esau minta berkenan,
air untuk aku minum, barulah batu aku Tuhan dulu. Jadi dia masih menantang, ini aku nggak mampu ke Tuhan sampai aku berkati terbukti ya, sampai aku bisa makan, bisa minum. Itu prosesnya. Jadi dia masih belum bisa mengakui ini bapak itu nggak bisa. Dia masih ragu. Memangnya Tuhannya leluhur itu bisa menjaga roti. Dia ragu kenapa? Dia terbuang dari hartanya. Dia nggak dapat warisan, konflik dengan keluarga. Dia perlu mendapat istilahnya omongan dari bapaknya. Kamu orang yang dekat itu loh. Dia nggak dapat harta waktu begitu ya. Kalau kita itu saja. Dia pergi disuruh ke pemakamannya. Itu hubungannya. Jadi dia berdua sebagai bapak yang menyediakan segala kebutuhan itu tidak bisa. Nah itu berarti dia belum, kalau istilah itu belum baik barulah, belum beriman. Nah kalau orang Kristen kesulitan hal yang sama itu juga tidak masalah. Makanya kita kalau orang di keluarga bermasalah, maksudnya tadi ya konflik dengan orang tua atau gimana, atau problem atau cerai atau mungkin orang tuanya ada tapi caranya mendidik salah, tidak mengasih, kasar dan sebagainya, tidak mencukupi kebutuhan, ada yang orang tua seperti itu. Nah, ya kesulitan ketika beriman. Jadi makanya banyak orang bermasalah dengan iman itu karena jiwanya bermasalah. Kalau saya bermasalah nggak perlu diberikan. Dan poinnya adalah hanya anak yang bisa nyebut bapak. Kalau anak tetangga minta ya datang ke rumah, bapak minta makan, kita mulai gitu terus. Ini kan tonggo, anak dia tak apa nih, ya naik tonggo. Nanti tak kasih makan bapaknya marah, ada yang begitu. Kalau tak kasih makan kasihan, memang orang banyak yang memperhatikan. Itu dilema. Kita tidak bisa memberikan harta kita atau warisan kita kepada yang bukan anak. Secara umum tidak bisa, kecuali yang kita sebut diadopsi. Anak tetangga kita adopsi sebagai anak sah, itu bisa. Nah itu pemahaman iman orang kita juga begitu. Anak asli itu kan orang Israel aslinya. Yang diberi hukum kan orang Israel. Kita dicangkokkan atau diadopsi anak adopsi. Jadi kita hanya mendengar orang Israel punya iman seperti ini, saya juga itu kita ngegeng sudah, iman. Tetapi secara kualitas sama, kita sama. Anak adopsi berhak juga dapat warisan. Kita berhak juga dapat warisan. Nah itu harus aksa. Makanya kalau kadang apa yang saya kan pelbaran apa ya, dia konseling. Saya cek dulu ini orang beriman atau enggak. Kadang orang Kristen pun belum jaminan dia lahir baru. Walaupun aktif di gereja itu tidak jaminan. Kadang dia imannya tradisional atau imannya sosial. Kalau di gereja ada temannya, orangnya enak, penuh damai. Nah itu iman yang tradisi atau juga karena sosialnya enak, tetapi secara iman itu tidak jaminan. Makanya ada beberapa orang yang sudah baptis itu bisa murtad atau pindah iman. Berarti kan dia tidak mengimani apa ya yang dia tinggal di gereja itu masalah dan itu banyak terjadi. Jadi ada mantan ketua majelis gereja tidak mantan ketua pemuda tidak berpengaruh. Mantan pemimpin rohani di teman saya sangat dulu pindah ke ada aktivis gitu. Terus dulu aktivis itu apa ya? Ada dia membawa orang kepada Tuhan, itu masih jarang, sampai sekarang masih. Tapi dia jadi enggak gitu. Terus ngapain dia dulu dan ketika membantu banyak orang menceritakan Yesus, ini saya itu seperti ini. Dulu kan yang pakai ilustrasi jembatan. Ini kamu pindahkan dari sini ke sini. Jadi dia ngomong gitu orangnya berbeda jadi enggak, kan itu aneh. Tetapi disitulah bukti bedanya anak dan yang bukan anak.
Nah, anak itu bisa paham bahasanya orang tua. Kalau suami istri cuman melihat aja bisa ngerti bahasa kode, bahasa kode. Orang tua dan anak juga begitu. Jadi anak diem terus itu orang tua sudah pikir ini masih ini. Jadi dia punya pemahaman pola. Kalau pola watak ya, kalau anak saya seperti ini pasti ada sesuatu. Kemudian juga sebaliknya, kalau orang tua saya ngomong gini atau nggak ngomong sekalipun, ini apa ya? Gesture itu kayak gerak tubuhnya atau kadang pola tangan, pola interaksi itu kelihatan. Tidak harus ngomong itu sudah kelihatan. Itu namanya bahasa tubuh. Nah, karena tadi hukum itu dari itu dalam hati, maka kita bisa kayak bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung, beda dengan di masa dahulu. Jadi sekarang kalau zaman dahulu orang harus lewat imam, perantara. Kita enggak, langsung ke Tuhan bisa. Kalau dulu orang harus datang ke suatu tempat khusus, namanya kayak suci, harus bawa. Kalau paling miskin itu harus bawa merpati. Nah, kalau sangat miskin gimana? Hampir mustahil karena saat itu ada yang disebut jaringan sosial, jaring pengaman sosial. Jadi kalau orang itu dipelihara oleh Mbak Suci. Jadi janda-janda, anak-anak yatim itu dipelihara. Jadi kalau setahun sekali bawa burung merpati itu kan enggak kesulitan amat gitu, karena dipelihara. Itu sistemnya begitu, sistem ibadah sana. Sekarang kita kan enggak, kita ke gereja tidak harus bawa ayam, bawa kerbau, bawa sapi itu sendiri. Kita tidak punya korbannya digantikan oleh Yesus. Nah itu. Nah, sekarang kita bisa ngomong kepada Tuhan. Ngomong ke Tuhan itu kayak ngomong dia. Ya, tidak harus kamu kayak ibadah resmi nunjuk harus nyanyi juga. Kita ngomong dalam hati, Tuhan dengar. Kemudian Tuhan ngomong sesuatu kita dengar, itu logikanya begitu. Saya ngomong ke Tuhan, dia bisa dengar, dia ngomong ke saya bisa dengar. Interaksinya ada dua arah. Kalau nggak dua arah itu jadi masalah. Nah, kamu masih bayi, artinya kamu bisa dengar. Namanya bayi kan bisa berinteraksi dengan orang tua, maka bisa meresponi, dipanggil namanya dengar. Tetapi ngomong kan nggak bisa. Masih lidah cuma 2 atau 3 kata. Belum bisa membalas dengan lancar. Nah, demikian juga dengan salah satu ciri atau enggak semua orang ya, kayaknya enggak semua orang akan mengalami, tetapi